pertama perlu kami sampaikan bahwa tadi sudah disinggung oleh Bapak Pembicara Pak Saprijal bahwa nanti akan ada sidang-sidang komisi. Ada 3 komisi, yaitu komisi konsolidasi, program kerja, dan rekomendasi. Di samping itu juga besok akan ada penandatanganan deklarasi Islah Pemuda Islam dan Ikatan Pemuda Islamnya, KMI dan IMTI. Insya Allah besok waktu penutupan akan dibacakan deklarasinya. Ini amanat dari deklarasi terbelah perti. Poin 3. Bahwa deklarasi ini berlaku juga untuk ormas serumpun. Oh, suaranya kurang bersih. Dan ormas bangsawan. Ini akan kita laksanakan, amanat deklarasi akan dilaksanakan insya Allah besok di penutupan akan kita bacakan deklarasinya. Bapak Ibu sekalian, komisi-komisi nantinya itu program kerja. Ini 1 tahun lagi, 11 bulan lagi kita akan muktamar. Kalau hitungan tahun, itu muktamar kita waktu di Oktober 2021. Tapi di ART kita, bahwa muktamar disesuaikan dengan miladnya terbelah perti. Makanya waktu sidang pengurus pusat dan majelis dulu diputuskan muktamar akan dilaksanakan insya Allah Mei 2022. Pas miladnya terbelah perti. Jadi tolong nanti komisi program kerja, ini program kerja yang mungkin dilakukan 11 bulan ini. Jangan membuat program kerja yang masih mengawang-awang. Ya. Yang mungkin bisa dilakukan. Jangan sampai membuat beratnya pertanggungjawaban di muktamar. Nah, ini akan kita rumuskan. Dari hasil evaluasi kita, dari Rakernas di Lampung 2018, itu program kerja yang disusun dulu, itu hanya terlaksana 45%. Kenapa? Nah, ini penyebabnya. Yang pertama, kita tidak bisa berkomunikasi dengan yang baik. Karena corona ini. Kita nggak bisa ke Lampung, nggak bisa ke Padang, nggak bisa kemana-mana. Dalam rangka konsolidasi, pimpinan daerah terbelah perti yang sudah islah dari 34 provinsi, baru yang islah 27 provinsi. Belum juga tuntas juga. Nah, kenapa belum selesai juga? Pada waktu tinggal 6 bulan lagi, itu yang tadi. Kita nggak pernah kemana-mana. Ada yang bisa dengan online, kita online kan. Ada yang nggak mau, mesti dihadirkan. Nah, kita nggak bisa hadir. Yang sisa 7 ini, sebelum muktamar 22 bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, jadi nanti harapan kita pada komisi program kerja, tolong program kerjanya yang mungkin dilakukan 6 bulan ke depan. Mulai konsolidasi. Dari 27 provinsi yang sudah islah, baru 6 provinsi yang sudah konsolidasi sampai ke kabupaten kota. Masih banyak baru sampai tingkat provinsi. Sudah 6 provinsi baru sampai ke kecamatan, baru sampai di kabupaten kota. Ada sudah 2 provinsi sampai ke anak cabang. Nah, ini luar biasa. Nah, ini penyebabnya juga kita maklum juga, karena yang tadi nggak bisa bergerak, pembatasan kegiatan, nggak bisa ke kabupaten. Nah, ini contohnya kemarin
yang sudah confirm akan hadir offline itu 22 provinsi. Tadi pagi melapor 4 provinsi membatalkan. Kalau waktu pamit ke gubernur jangan ke Jakarta. Boleh ke Jakarta, tapi nanti pulang balik karantina dulu 14 hari. Ada tiket dijual lagi. Kalau 3 hari terakhir, ini berita Jakarta ini luar biasa nih. Bukan merah lagi. Udah merah menuju ke hitam. Ada yang tadinya ketua mau datang, sekretaris, balik lagi ketua lagi, sekretaris lagi, akhirnya sekretaris juga Sumatera Barat. Ketua hadir, sekretaris enggak, besok sekretaris ketua. Akhirnya alhamdulillah sekretaris datang. Karena ketua sudah umur 60 lebih. Takut disuap dari risikonya tinggi. Nah, alhamdulillah dengan kondisi yang seperti itu, rakernas kita berjalan dengan yang kita harapkan bersama. Ini hadir di catatan kita, jadi ini 21 daerah yang online ini. Dan dia hadir semuanya. Forum terpenuhi. Forum terpenuhi. Di samping juga yang ikut online ini juga pimpinan daerah wanita terdia percaya. Yang ikut juga pimpinan daerah mahasiswa. Aceh. Aceh sampai OPI ikut. Nah, mudah-mudahan nanti dengan jadwal kita terbatas yang ketat ini, mudah-mudahan rencana kita sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan merasa demikian. Itu saja barangkali dari kami. Mungkin masih sempat waktu satu daerah sebelum maghrib. Nah, dia nggak baca banyak. Barangkali buah cukup segitu ya. Cukup segitu ya. Dia lebih kurang Pak Ketua, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Kita beri aplaus yang meriah. Saya mengunderline, menggarisbawahi pesan Pak Sekjen, yaitu khusus untuk komisi program kerja, buatlah program kerja 11 bulan ke depan yang memang bisa kita lakukan. Tidak mengawang-awang tinggi ke langit ketujuh sana itu, tapi tinggal di catatan doang. Itu perlu kita camkan betul. Sehingga nanti di Komisi 2 di program kerja, insya Allah kami nanti dibantu oleh Profesor Mukhtar Latif nanti. Kita coba membumikan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi itu. Terima kasih Pak Sekjen, arahannya, catatan-catatannya, sehingga menjadi pedoman bagi teman-teman dalam sidang komisi berikutnya. Baik, tadi yang sudah hadir DKI Jakarta, kami persilakan dengan hormat untuk menyampaikan 5 menit. Paling lama 10 menit. Paling lama 5-10 menit untuk menyampaikan hal-hal yang berkembang di DKI Jakarta. Dipersilakan. Biar kelihatan di depan. Ya. Ini notulasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daerah DKI Jakarta pada Rakernas Pimpinan Pusat Terbiah Berti Hotel Sahid Jaya Jakarta 19-20 Juni 2021. Yang terhormat Majelis Pusat Terbiah Berti, yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Terbiah Berti Al-Mukarram Kiai Haji Buya Basri Barmanda, yang terhormat Bapak Sekjen dan seluruh pengurus Pimpinan Pusat Terbiah Berti beserta seluruh organisasi serumpun, yang terhormat peserta Rakernas dan utusan pimpinan pengurus daerah Terbiah Berti seluruh Indonesia,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita mengikuti kedua dengan pusat tarbiyah RT, dan pada kesempatan ini daerah tarbiyah Jakarta menyampaikan laporan bahwa pimpinan tarbiyah RT hari ini merupakan rakernas kedua setelah rakernas pertama dilaksanakan pada 28-29 Juli 2018 di Swiss Bell Hotel Teluk Betung Utara, Provinsi Lampung. Pada pesan-pesan rakernas pertama, tentu kita telah memaklumi begitu sangat penting, dan tentu pesan-pesan itu sangatlah tepat sejalan dengan Khitah RT 1928. Meskipun dalam upaya dan khitah dan ikhtiarnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan memerlukan kesungguhan serta dukungan moral maupun material. Begitu pimpinan pengurus daerah tarbiyah RT DKI Jakarta menyadari bahwa peran penting dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal bakti sosial belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, terutama karena kondisi pengurus daerah tarbiyah RT dengan pengurus cabang seluruh wilayah kota DKI Jakarta yang sudah terbentuk masih memerlukan penguatan dan keutuhan kepengurusannya. Ditambah dengan adanya musibah beberapa pengurus tarbiyah RT yang telah wafat baik di Jakarta Barat, Jakarta Utara maupun Jakarta Timur. Pengurus daerah tarbiyah RT telah memiliki peran di lingkungan masyarakatnya di bidang dakwah sosial, pemenuhan kebutuhan ekonomi atau dalam memenuhi kesejahteraannya, dan dalam konteks organisasi telah berperan aktif di MUI DKI Jakarta, pertama sebagai ketua bidang kajian dan penelitian MUI DKI Jakarta, dan juga ada beberapa anggota dan juga anggota dakwah MUI, dan satu orang menjadi one team MUI DKI Jakarta. Kegiatan-kegiatan lain yang telah diikuti oleh pengurus daerah tarbiyah RT DKI Jakarta sebagai bagian dari berdemokrasi dan menjaga NKRI adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan MUI DKI Jakarta, FKUB, dan FKLD, dan juga melakukan komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam kaitannya untuk pengajuan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Semoga pengurus daerah tarbiyah RT DKI Jakarta dapat mewujudkan niat baik dan mulia membangun RT secara aktif dan berperan aktif dalam keorganisasian ini, dan kegiatan-kegiatan edukasi masyarakat, sosial ekonomi, dan upaya mengawal demokrasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak demi terciptanya NKRI yang damai di tengah berbagai masalah bangsa terkait COVID-19, juga terkait dengan ekonomi masyarakat, demokrasi, dan kondisi perpolitikan saat ini. Demikian pengurus daerah tarbiyah RT DKI Jakarta menyampaikan, dan semoga dapat menjadi maklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus daerah tarbiyah RT DKI Jakarta, Insinyur Haji Andi Harmaini Ketua, dan Sekretaris Kiai Haji Yarmis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari PD Tarbiyah DKI Jakarta, tuan rumah ini. Catatannya adalah teman-teman di Tarbiyah Perti DKI ini aktif di MUI DKI di Jakarta dalam rangka pembinaan umat. Terima kasih. Laporan mungkin bisa dilengkapi dengan konsolidasi sampai ke kabupaten kotanya, nanti bisa dilengkapi. Yang kedua adalah kami mintakan kepada
PD Sumatera Barat. Kami persilakan. Ini waktu 10 menit, Pak. Sampai dengan 5:10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ma ba'd. Laporan kegiatan pimpinan daerah Kardia Perti Sumatera Barat yang disampaikan pada rapat kerja nasional kedua Kardia Perti pada tanggal 19/20/2021 di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Buya Ketua Umum dan Sekjen Pimpinan Pusat Tarbiyah Islamiyah Perti, yang terhormat Buya Pimpinan Majelis Pusat Tarbiyah Perti, yang terhormat anggota pengurus harian Pusat Tarbiyah Perti yang berhadir di kesempatan ini, yang terhormat pimpinan Perwati Perti Pusat, yang terhormat pimpinan Departemen Lembaga Tarbiyah Perti Pusat, yang terhormat Bapak-bapak, para buya, pimpinan daerah yang berhadir dalam Kernas 2 ini. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir mengikuti rapat kerja nasional kedua Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Insya Allah akan berlangsung hari ini dan sampai esok. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali ashabihi ajma'in. Suaranya nggak kedengar, Pak, dari Pekanbaru. Wifi-nya di sini. Beri waktu kepada kami, pimpinan daerah TPP Sumatera Barat, guna menyampaikan laporan kegiatan pasca Rakernas 1 tahun 2018 di Lampung. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, Peraturan Pimpinan Pusat Tarbiyah Perti nomor 009/PP PH 2019 tentang pedoman dan tata cara penyusunan kepengurusan pimpinan daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah Perti adalah merupakan delik pedoman dan panduan penting bagi kami pimpinan daerah Tarbiyah Perti Sumatera Barat untuk melakukan konsolidasi ke tingkat kabupaten kota se-Sumatera Barat. Alhamdulillah, 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat semuanya telah tersusun kepengurusannya melalui informatur yang terbentuk pada rapat koordinasi antara pimpinan cabang tarbiyah dengan pimpinan DPC Perti di masing-masing kabupaten kota. Setelah pimpinan daerah Tarbiyah Perti Sumatera Barat mengesahkan ke-19 cabang tersebut, di saat pimpinan daerah memulai menyusun program lainnya, muncul desakan dari internal pimpinan daerah supaya musyawarah daerah dilaksanakan dengan alasan ataupun argumentasi PD yang tersusun pada waktu itu pengurusannya tidak melalui musyawarah daerah. Untuk menjaga soliditas, membangun kekompakan dan keutuhan internal kepengurusan, maka pimpinan daerah memutuskan melaksanakan musyawarah daerah dengan utusan peserta ketua dan sekretaris pimpinan kabupaten kota se-Sumatera Barat. Musyawarah daerah dilaksanakan pada tanggal 23-24 November 2019 yang dibuka langsung Buya Ketua Umum dan ditutup oleh Wakil Ketua Umum. Dalam sidang-sidang musda muncul masalah ketika akan memilih dan menyusun pengurus karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga
dan peraturan pimpinan pusat nomor 9 tahun 2019 tidak mengatur tentang hak-hak suara. Begitu juga tentang sistem pemilihan. Maka akhirnya Musda memutuskan dipilih melalui sistem formatur. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, kurang lebih 2 bulan setelah Musda, barulah tersusun kepengurusan dan disahkan pimpinan pusat pada bulan Februari 2020 dengan komposisi Profesor Dr. Haji Supyatno Marsudin MPD sebagai ketua dan sekretaris Haji Boy Lestari Datuk Palindi. Beriringan dengan turunnya surat pengesahan PP COVID-19 mulai mewabah di Sumatera Barat, sehingga konsolidasi organisasi, rapat-rapat, dan penyusunan program kerja secara teknis menjadi terkendala. Pimpinan sidang yang kami hormati, para buya yang hadir di kesempatan ini, COVID-19 telah banyak merenggut nyawa di Sumatera Barat. Bisa jadi di antaranya ada anggota keluarga pengurus, sanak pemilih, sahabat, dan lain sebagainya. Tetapi secara khusus, bagi Perda Sumatera Barat, COVID-19 telah menyebabkan kehilangan kader terbaiknya, Haji Boy Lestari Datuk Palindi, Sekretaris PD Perda Sumatera Barat periode 2019-2024. Beliau meninggal pada tanggal 9 Juni 2021 setelah positif tertular COVID-19 dan istri beliau juga meninggal akibat COVID-19. Hanya berjarak kurang lebih seminggu. Oleh karenanya di kesempatan yang terhormat ini kami mengajak kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan itu merupakan ikhtiar yang bisa kita lakukan. Hadirin yang kami muliakan, dengan meninggalnya almarhum Haji Boy Lestari Datuk Palindi, terjadi kekosongan jabatan sekretaris. Maka pada tanggal 6 Maret 2021, pengurus harian daerah mengadakan rapat yang dihadiri langsung pimpinan Majelis Pembina. Rapat memutuskan sebagai pengganti antara waktu dipilih dari pengurus harian daerah, artinya tidak secara otomatis unsur wakil sekretaris. Maka pada rapat itu terpilih Saudara Abdul Qadir Harahap, MA, sebagai sekretaris pengganti antar waktu. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, wabah COVID-19 sampai hari ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Bahkan hari-hari terakhir, khusus untuk Sumatera Barat, cenderung meningkat. Bahkan 1-2 kabupaten telah dinyatakan sebagai zona merah. Dampaknya, pemerintah RI bahkan memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji 2021. Yang walaupun seiring dengan itu ternyata Arab Saudi juga membatalkan untuk mengundang calon jemaah haji dari negara-negara lain. Tapi bagi kita sebagai sebuah organisasi, ada hal yang perlu kita sikapi dengan kebiasaan baru atau new normal. Pengembangan pola kebiasaan baru yang kami maksudkan adalah rapat-rapat pengurus harian tidak harus dengan kehadiran fisik, tapi bisa juga secara virtual atau online, sebagaimana yang berlangsung saat ini. Kita tahu, Rakernas ini ada pesertanya secara online, dan ada juga yang hadir sebagai peserta offline. Maka kami menyikapi kebiasaan baru itu dengan antara lain, pada tanggal 3 April 2021, rapat secara offline dengan agenda pertama, penyerahan SK pengganti antara waktu seperti yang kami sampaikan tadi, kemudian menyusun kegiatan menghadapi bulan Ramadan. Kemudian pada tanggal 8 April 2021, rapat secara offline. Ada 4 kegiatan kita pada waktu itu. Pertama, membentuk tim khusus atau tim sus, kita istilahkan, meminjam istilah yang sering dipakai di lembaga legislatif. 1 menit menyusun lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi agak ya. singkat.
menyusun lazis atau lembaga amil zakat infak sedekah tingkat provinsi. Kemudian menyusun pembagian tugas. Karena SK yang kita terima tidak ada job deskripsinya, maka pimpinan harian PD Terbiat Sumatera Barat membuat kebijakan untuk melakukan pembagian tugas di antara ketua dan para wakil sekretaris. Kemudian ini yang perlu juga kami laporkan, bahwa kantor PD yang sekarang itu sifatnya pinjam pakai dengan pemerintah provinsi. Maka kita membentuk tim untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah provinsi, kiranya itu dapat dihibahkan. Karena memang dari renggang waktu itu sudah mencukupi waktu untuk diajukan menjadi milik Tarbiyah Perti Sumatera Barat. Kami mohon maaf pimpinan sidang kalau agak berlebih. Saya kira perlu ini untuk memotivasi kita juga ya. Kemudian pada tanggal 12 April 2021, PD Tarbiyah Perti Sumatera Barat melaksanakan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat yang baru terpilih periode 2001-2004, dan ini kita anggap perlu karena bagaimanapun gubernur itu sebagai pembina organisasi di tingkat provinsi. Maka pendekatan yang kita lakukan adalah pertama, memperkenalkan seluruh pengurus harian agar kedekatan kita dengan pemerintah provinsi semakin dekat, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan agak mudah kita harapkan. Lalu pada tanggal 31 halal bihalal sekaligus launching buku. Halal bihalal ini juga kita minta sambutan pada waktu itu dengan pimpinan pusat, terutama ketua umum. Tapi yang terpenting kami laporkan di sini adalah tentang launching buku, tentang biografi sejarah perjuangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kita undang semua stakeholder yang ada di Kota Padang, tentu pimpinan pusat, pimpinan daerah. Apa yang kita harapkan di situ supaya audiens atau masyarakat Sumatera Barat lebih mengenal lebih luas tentang ketokohan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pendiri Tarbiyah Perti. Ada yang kita harapkan sesungguhnya bahwa pada saat ini pemerintah provinsi sedang mengajukan untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Maka tadi secara khusus Ketua PD Tarbiyah Perti Sumatera Barat memohon supaya disampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua, paling tidak dengan doa, mendukung perjuangan kami Sumatera Barat secara khusus. Karena sudah 3 tahun ini Pak, kita perjuangkan bagaimana Inyak Candung ini bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 6 kemarin, tanggal 16 kemarin, Ketua PD Tarbiyah Perti, Prof. Supiarma, diundang pemerintah daerah Kabupaten Agam sebagai tempat domisili lahirnya Inyak Candung, karena mereka juga akan mengusulkan agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional, ikut hadir untuk menyusun yang lebih terstruktur tentang perjuangan Inyak Candung ini. Dan alhamdulillah Pemda Agam telah selesai itu dan sedang mengajukan permohonan itu. Kemudian pada tanggal 16 Juni kemarin, sidang muzakarah. Kita istilahkan sidang muzakarah yang seharusnya sebenarnya sidang majelis ifta. ADART kita mengatakan harusnya sidang majelis ifta. Tetapi karena kita undang semua pimpinan majelis, maka kita istilahkan dengan sidang muzakarah. Hadirin yang kami hormati, topik yang kita bahas dalam sidang muzakarah itu adalah ini kasuistik yang betul-betul terjadi, dan secara kebetulan adalah Ketua PD Tarbiyah Perti Sumatera Barat yang mengislamkan suami istri telah punya anak. Ada kasus hukum di situ paling tidak 2 di mata kita. Pertama, status perkawinan mereka. Lalu yang kedua tentang status anak yang dilahirkan yang tidak melalui nikah secara Islam. Maka 2 topik itulah yang kita muzakarahkan dengan mengundang semua pimpinan majelis yang kita anggap kompeten. Pertama yang kita undang Profesor Dr. Haji Makmur Syarif, SHMAG, Ketua Majelis Ifta Daerah. Itu yang memimpin sidang. Lalu yang kedua, Profesor Dr. Asas Liwarni MA,
Wakil Ketua Majelis IPTA daerah. Kemudian Profesor Dr. Haji Samsul Bari Khatib, beliau ini mantan Ketua MUI Sumatera Barat, tetapi juga Ketua Majelis Mustasar Daerah. Kemudian hadir juga Profesor Dr. Hasan Zaini, Sekretaris Majelis Pembina Daerah. Kemudian Profesor Dr. Haji Duski Samad, Ketua Majelis Pakar Daerah. Kemudian Profesor Dr. Awis Karni, Wakil Ketua Pengurus Harian Daerah. Yang 6 ini bersidang. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah tentang keputusan yang diambil dalam sidang muzakarah itu. Pertama, suami istri yang baru masuk Islam secara bersamaan tidak wajib diperbaharui akad nikahnya. Dalam laporan tertulisnya nanti. Gimana? Waktunya sudah habis. Sudah kelewat waktunya. Tadi sudah kita ini. Tinggal 2 poin. Saya kira poinnya ini, Pak. Oke. Terakhir ya. Cuma 2 poin. Ya. Saya ulangi kembali karena diinterupsi oleh pimpinan sidang. Kita paham betul bahwa sidang ini kewenangan dari pimpinan sidang. Tapi bagaimanapun kita dari daerah mohon juga dihormati karena kita juga di sini berpayah-payah datangnya untuk menyampaikannya, dan ini kita akan memotivasi. Suami istri yang baru masuk Islam secara bersamaan tidak wajib diperbarui akad nikahnya, tapi akan lebih baik diperbarui akad nikahnya untuk mendapatkan akta nikah dari Kementerian Agama. Sedangkan suami istri yang berbeda waktu masuk Islamnya, pembahas masih berbeda pendapat, sehingga masih dibutuhkan persidangan berikutnya untuk pembahasan yang lebih mendalam. Kemudian tentang anak. Anak pasangan suami istri yang baru masuk Islam tidak wajib bersyahadat karena telah cukup dengan syahadatan kedua orang tuanya. Itu keputusan majelis yang bersidang waktu itu. Dua hukum tersebut di atas didukung dengan dalil-dalil yang bersumber dari kitab bacaan kita ini waktu di MTI, antara lain I'anatul Talibin, Mahalli, Bidayatul Mujtahid, Subulus Salam, masih ada 3 kitab lagi yang kita buka pada waktu itu. Demikian laporan ini kami sampaikan kiranya dapat menambah bahan materi dalam rakernas yang sedang berlangsung saat ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Kepada pimpinan sidang secara khusus mohon maaf kalau melebihi dari waktu yang dialokasikan. Ini kami anggap untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon diserahkan bahannya ya. Ya, karena bahannya menarik ini. Nanti DKI juga diserahkan ya. Oke. Nah, ada dokumennya. Iya, ada dokumennya. Ya. Nanti DKI mohon diserahkan juga yang tadi disampaikan. Baik, lanjut. Kita seling sedikit dari organisasi fungsional serumpun untuk menyampaikan laporannya. Kita mohon kepada Ketua Perwati untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. 10 menit. Ini 5:15, nanti berakhir 5:25. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang kami hormati buya-buya para ketua majelis tarbiyah perti beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Tarbiyah Perti beserta jajarannya. Yang kami hormati buya-buya para ketua pimpinan daerah yang hadir pada saat ini offline maupun online. Yang kami hormati pengurus pimpinan pusat dan daerah, perwati wanita perti beserta jajarannya offline maupun offline. Kami dapat SMS bahwa
18 pimpinan daerah perwati wanita Perti mengikuti secara online. Yang kami sayangi dan kami banggakan, pengurus pimpinan pusat INTI, KMI, dan IPTI, serta PI Tarbiyah Perti yang hadir ataupun saat ini ataupun yang online. Kemudian hadirin undangan para Rakesnas 2 Tarbiyah Perti yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan Rakernas 2 Tarbiyah Perti saat ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya dan Umi yang saya hormati, menindaklanjuti dan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Tarbiyah Perti tentang organisasi fungsional dan serumpun di bawah naungan Tarbiyah Perti. Izinkanlah saya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Perwati Wanita Perti berkonsultasi dan menyampaikan laporan pada Rakernas 2 Tarbiyah Perti ini. Pertama, tentang konsolidasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hasil Munas dan Muktamar Islah Bersama Tarbiyah Perti tahun 2016 telah menghasilkan dan menyepakati deklarasi bersama. Di antaranya adalah menyatukan kembali pimpinan serta jamaah Tarbiyah Perti dalam satu jamaat keluarga besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah, termasuk organisasi fungsional dan organisasi serumpun untuk semua tingkatan. Organisasi wanita DPP Perwati dan PP Wanita Perti pada tanggal 4 Maret 2017 telah diundang untuk bertemu oleh pimpinan pusat Tarbiyah Perti agar menindaklanjuti dan menyepakati deklarasi hasil Munas dan Muktamar bersama tersebut untuk segera mengambil langkah-langkah untuk islah dan bersatu dua organisasi wanita ini. Alhamdulillah, akhirnya dengan bimbingan dan arahan pimpinan pusat Tarbiyah Perti, setelah melewati koordinasi yang alot dan panjang, akhirnya kami Perwati dan wanita Perti telah menyepakati dan menyetujui untuk islah bersatu kembali dalam naungan bingkai Tarbiyah Perti dengan nama Persatuan Wanita Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perwati Wanita Perti. Walaupun kedengarannya memang agak berbelit namanya, Umi dan Buya, namun itulah nama yang kami sepakati pada saat itu. Umi-umi dan Buya-Buya yang saya hormati, pada tanggal 20 Mei 2017, bertepatan dengan milad ke-89 Tarbiyah Perti, Perwati Wanita Perti telah dikukuhkan dan telah dilantik kepengurusannya oleh pimpinan pusat Tarbiyah Perti di Gedung Nusantara 5 MPR RI yang kebetulan pada saat itu dihadiri oleh Ketua MPR Bapak Zulkifli Hasan waktu itu. Selanjutnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan pengurus, Pusat Perwati Wanita Perti mulai melangkah untuk edukasi dan konsultasi ke daerah dalam upaya mendorong agar di daerah-daerah menindaklanjuti deklarasi dan melaksanakan islah tersebut. Tahun 2018 pada Rakernas Bersama Tarbiyah Perti di Lampung, sebanyak 25 provinsi pengurus Perwati dan pengurus Wanita Perti telah menyepakati untuk melaksanakan islah bersatu dalam naungan bingkai Tarbiyah Perti dan akan menyusun kepengurusan di tingkat daerah dan cabang. Umi dan Buya yang saya hormati, sampai saat ini telah 18 provinsi yang sudah menyusun kepengurusannya dan telah di-SK-kan oleh pimpinan Pusat Perwati Wanita Perti.
Sementara 8 provinsi lainnya masih dalam penyusunan kepengurusan. Memang ada di beberapa daerah yang mengalami kendala untuk menemukan kepengurusan perwati ataupun kepengurusan wanita perti karena daerahnya yang berjauhan ataupun tidak aktifnya kepengurusan tersebut di daerah. Dalam upaya mendorong percepatan islah tersebut, kami telah menyepakati beberapa alternatif pada Rakernas di Lampung, antara lain melaksanakan musda dan mustab bersama seperti apa yang dilakukan di Provinsi Aceh. Buya Tengku, beliau telah mengadakan mustab bersama di Aceh. Kemudian atau membentuk tim ad hoc, atau membentuk tim formatur, atau melaksanakan rapat koordinasi bersama dalam penyusunan kepengurusan. Kedua, atau apabila hanya ada salah satu di antara organisasi wanita tersebut yang aktif, wanita perti contohnya, atau perwati saja contohnya, maka yang aktif atau yang dikenal di masyarakat dan di pemerintahan setempat boleh dan dapat membentuk dan menyusun kepengurusan. Tiga, atau apabila tidak ada sama sekali kepengurusan yang aktif antara kedua organisasi tersebut, perwati ataupun wanita perti, maka untuk pembentukan dan penyusunan kepengurusan dimohon dan diserahkan kepada setingkat yang lebih tinggi di atasnya, yaitu pimpinan daerah tarbiyah perti untuk menyusun kepengurusan tersebut. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan bantuan dan kemurahan hati buya-buya dan buya-buya pimpinan daerah untuk dapat mendorong dan membantu terbentuknya kepengurusan perwati wanita perti di daerah. Hal ini akan sangat membantu kami dalam melaksanakan muktamar pada tahun 2022 yang akan datang, karena peserta dari muktamar adalah pimpinan daerah dan pimpinan cabang. Untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dan dorongan dari buya-buya pimpinan daerah. Sangat kami harapkan untuk bisa memfasilitasi terbentuknya kepengurusan wanita perwati wanita perti. Bu Buya-buya dan Umi yang saya hormati, yang kedua tadi tentang program kerja. Dalam menjalankan program kerja selama 3 tahun ini, termasuk dalam masa COVID-19, kami telah dan tetap menjalankan program kerja di pusat maupun daerah. Di antaranya bidang organisasi kaderisasi, keanggotaan telah melantik 14 pimpinan daerah perwati wanita perti secara offline maupun online. Karena COVID ada 5 pimpinan daerah yang kami lantik secara online. Kemudian mengirim 5 orang pengurus perwati wanita perti untuk ikut di TOT pendidikan AUD anak usia dini pada masa pandemi COVID-19 dan berhasil lulus 4 orang. Saat ini telah tercatat sebagai narasumber tingkat nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian bidang pendidikan, penelitian, dan SDM. Dalam menjalankan program bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah melaksanakan workshop pendidikan keluarga parenting yang kami tempatkan di Provinsi DKI Jakarta. Semua program yang ada kami tempatkan di daerah-daerah sekaligus pembinaan daerah. Kemudian BIMTEK implementasi kurikulum PAUD 2013. Ikuti 100 orang guru PAUD binaan perwati wanita perti kami tempatkan di Bitung, Sulawesi Utara. Kemudian BIMTEK pelaksanaan pemberdayaan pendidikan guru PAUD daring masa pandemik diikuti oleh
175 orang guru PAUD di 12 provinsi secara Zoom meeting selama 4 hari. Kemudian bidang dakwah dan informatika bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bu Ketua, telah melaksanakan. Bu Ketua, waktu habis. Oke. Baik, kalau begitu ada beberapa catatan. Kami bidang dakwah telah melaksanakan, bidang kesehatan juga telah melaksanakan. Pasca banjir bekerja sama, pengobatan gratis kerjasama dengan rumah sakit Mangunkusumo untuk memberikan pengobatan. Yang penting kami laksanakan adalah bahwa beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 11 Juni 2021, pimpinan Perwati Wanita Perti telah menerima kunjungan kerja tim staf sus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka diskusi tentang RUU PKS dan program kerja masa COVID-19. Pada diskusi tersebut, kami telah memberikan beberapa pokok pikiran dan beberapa poin usul dan saran dari Perwati Wanita Perti untuk diusulkan dalam RUU PKS tersebut. Demikian Bu ya, karena waktu terbatas, nanti laporan saya serahkan kepada pimpinan sidang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua Perwati. Laporannya untuk bisa diserahkan ke kami selaku SC. Ya, sambil menunggu laporannya diserahkan, untuk berikutnya memang kita harus ketat 10 menit karena kita ini dengan waktu. Ya. Kasih. Misalnya, ya kita Sumatera tadi sudah kita coba agak pindah sedikit ke tengah, ke tengah Indonesia Tengah. Habis itu balik lagi nanti ke Sumatera. Kita mohon kepada PD NTB untuk menyampaikan laporannya. Persilakan. 10 menit. Catatan-catatan penting yang perlu disampaikan. Satu, konsolidasi di lingkungannya seberapa persen ke kabupaten kota. Yang kedua, kegiatan-kegiatan menonjol yang memang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 2 poin besar itu disampaikan sudah, saya kira sudah memenuhi ketentuan kita. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala bil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbikum amraini mas intamasatun bima la tadilu abadan kitabullah wa sunnatan nabi. Alhamdulillah yang kami muliakan dan hormati pembina majelis beserta jajaran, yang kami hormati dan muliakan pimpinan majelis Muktasar beserta jajaran, yang kami hormati pimpinan majelis Ifta beserta jajaran, pimpinan majelis Pakar beserta jajaran, pengurus harian Pusat Tarbiyah Perti. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu sehat. Bapak Buya Barmanda MA, Bastari Barmanda MA. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kesuksesan, berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, fitnah, khususnya fitnah COVID-19. Yang kami hormati pimpinan daerah Tarbiyah Perti seluruh Indonesia, yang kami hormati organisasi fungsional atau ormas rumpun, yang kami hormati pimpinan lembaga atau departemen. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua sehat, sukses, diberkahi, dan dijauhkan dari segala macam penyakit fitnah. Bapak, Ibu, Buya Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami lupa membawa fisik laporan, tapi ingin kami melaporkan Rakernas tahun 2018 yang dulu kami pernah laporkan dan sudah kami laksanakan. Alhamdulillah, NTB 5.400.000 penduduknya dan terdiri dari 1.602 kakak, dan kakak-kakak ini ada di 6.908 banyaknya dusun atau lingkungan. Dan atasan dusun lingkungan ini alhamdulillah kelurahan dan desa sebanyak 1141 desa atau kelurahan. Dan atasan desa kelurahan ini alhamdulillah 117 kecamatan. Jadi 10 kabupaten kota. Kalau boleh kami tambahkan, tapi ini maksimal waktu ada 10 menit, insya Allah akan tepat. Jadi NTB 5 kecamatan ada di Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram 6 kecamatan, Kabupaten Lombok Barat 10 kecamatan, dan Lombok Timur 21 kecamatan, Lombok Tengah 12 kecamatan, Kabupaten Sumbawa Barat 8 kecamatan, Kabupaten Sumbawa Besar 24 kecamatan, Kabupaten Bima 18 kecamatan, Kota Bima 5 kecamatan. Ini semuanya alhamdulillah Tarbiyah Perti sudah ada sekarang, bukan hanya di angan-angan. Kami sudah berusaha membuatkan KTA 1.602 kakak. KTA-nya bisa akan kami laporkan, bahkan di HP ini sudah kami buatkan kartu tanda anggota, dan semua kartu tanda anggota ini adalah nomornya berasal dari nomor kakak masing-masing. Nah alhamdulillah 10 kabupaten kota ini juga bukan hanya terbentuk kepengurusan, semua alhamdulillah sudah menjalankan sebagaimana amanah daripada pimpinan-pimpinan Tarbiyah Perti, yaitu seperti dakwah, sosial, pendidikan, dan alhamdulillah sosial ekonomi umat ini sedang berjalan juga sekarang. Untuk sosial kami sedang menggodok buku rekening dan ATM untuk anak yatim piatu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sekitar 203 anak yatim piatu akan memiliki tabungan atas nama Persatuan Tarbiyah Perti. Jadi izin kami memperlihatkan bentuk ATM anak yatim piatu yang sudah kami lakukan dengan Bank Syariah Mandiri. Alhamdulillah ini untuk biaya daripada anak yatim piatu supaya ahli Al-Quran dan hadis. Jadi ini ATM yang kami setujui dengan BSI. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, kalau nama saya Ahmad Rusni ke depan akan bisa menjadi BRI, Bank Rusni Ikhlas. Jadi inilah upaya-upaya yang kami lakukan. Dan untuk alhamdulillah dalam bidang ekonomi, jadi kami budayakan ekonomi umat. Dan sekarang alhamdulillah dari mantan gubernur sampai gubernur aktif meminta kami sebagai Tarbiyah Perti untuk menjadi ketua ekonomi umat. Jadi pembina kami juga Bapak Dr. MS Udin, alhamdulillah ini
sudah mengarahkan kami. Dan sekarang juga kami budayakan juga ada program asik judulnya di NTB. Mungkin akan tepat sekarang ini dengan pandemi ini Pak. Artinya usaha harmoniskan. Asik ini alam sehat, ekonomi kuat. Sehingga kami di beberapa tempat, alhamdulillah, kami juga ya agrobisnis ini kami sudah ada sekarang ini lahan yang mungkin sudah disaksikan oleh, mohon maaf, Buya Basri Barmanda. Beliau juga sudah datang ke tempat ya, apa yang sekarang yang kami kelola ini. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan juga hamparan akan kami coba. Sekarang ini 36 hektar, ada 5 macam di sana agro, wisata buah, wisata religi, wisata selfie, ada yang kami tanam sekarang ini anggur, terus tonghen, nagami, ini adalah yang berbuah ya. Alhamdulillah, kalau untuk mungkin ke depannya semua akan tercetak kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi Tarbiyah Perti NTB kami ingin artinya NTB ini dari dulunya adalah nasib tidak baik akan kami cetak menjadi mudah-mudahan Allah ridho menjadi nikmat tiada banding kepanjangan daripada NTB. Jadi yang dulu adalah Tarbiyah Perti hampir tidak ada yang kenal. Sekarang Bapak kalau berada dimanapun, kakak manapun, hampir semua Tarbiyah Perti dikenal. Alhamdulillah ini adalah usaha daripada perjuangan ya Tarbiyah Perti, bukan kena saya sebagai pengurus ya, tapi ini adalah usaha ikhtiar sebagian kecil memang akan kami lakukan program-program yang sudah diamanahkan oleh semua pendahulu kami maupun yang ke depan ini adalah apa yang diamanahkan oleh pengurus Tarbiyah Perti baik pembina maupun pengurus pusat ataupun seluruh PD se-Indonesia. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kami mohon doa, laporan ini memang kami adalah ya sudah menghafal ya. Jadi apa yang kami lakukan ini semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini adalah kami ya mohon ya nanti kehadiran memang semua yang kami harapkan ini adalah agar persatuan Tarbiyah Perti ini bisa nanti munas di Nusa Tenggara Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya dalam laporan kami ini mudah-mudahan dibuktikan dan fakta sehingga doa daripada semua pengurus Tarbiyah Perti khususnya pembina maupun pengurus pusat Tarbiyah Perti kami harapkan keberlanjutannya untuk mendoakan NTB ya tentu menjadi nikmat tiada banding. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Tolong nanti di SMS kan tulisannya yang dari apa ya. Biar atau HP-nya diserahkan ke saya. Baik, ini waktu sudah 5.40 menit. Sampai 5.50 menit ada satu lagi laporan, 10 menit lagi. Langsung kita mohon kepada tadi Aceh saya minta, beliau sudah hadir sekaligus beliau adalah wakil ketua umum kita di PP. Kami silakan perwakilan dari Aceh, ya, untuk melaporkan perkembangan di Aceh. Silakan. Sepuluh menit lihat jamnya ya, biar kita nanti bisa istirahat. Ya, salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bersilaturahim melaksanakan Rakernas kedua Tarbiyah Perti, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau yang sudah berjuang menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Yang kami hormati buya-buya pimpinan daripada Tarbiyah Perti yang tidak kami sebutkan satu persatu, maupun umi-umi yang sudah berhadir mewakili wanita Perti dan seluruh para undangan yang berhadir di dalam ruangan ini. Karena mengingat waktu, memang kami tidak menyampaikan hal-hal yang tidak perlu lagi. Yang pertama, apa yang kami lakukan selama ini adalah bagian yang sudah kami lakukan bertahun-tahun, yang sudah kami lakukan bertahun-tahun Perti di Aceh, yang biasanya semua kegiatan-kegiatan yang ada itu selalu kontinuitasnya tetap kami jaga. Misalnya pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu malah kita melakukan Maulid Raya. Kita melakukan pernah mendatangkan misalnya Syekh Wahbah Zuhaili dari Suriah. Kami pernah melakukan itu di Aceh, dan secara kontinuitas tetap melaksanakan acara-acara Maulid walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita juga melaksanakan biasanya menyambut Ramadan itu membagi daging megang kalau di Aceh. Nah, itu terus kita laksanakan, tetap kita laksanakan. Selanjutnya buka puasa bersama, diselingi dakwah, itu juga kita lakukan walaupun dalam masa pandemi dilarang oleh gubernur pada saat itu untuk acara buka puasa, kita tetap buat walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang selanjutnya silaturahim kepada pesantren-pesantren. Nah, ini juga terus berjalan, tidak berhenti walaupun dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Ini bertahun-tahun, nggak pernah berhenti. Maksudnya memang sudah bagian dari perjalanan Perti di Aceh, seperti itu. Selanjutnya di bidang ekonomi, koperasi tetap berjalan. Koperasi Perti tetap berjalan. Wanita Perti juga tetap berjalan, tetap ada. Selanjutnya pesantren. Pesantren juga berhasil dibangun oleh Perti Aceh di bawah Yayasan Al-Muhajirin yang dipimpin langsung oleh Buya Tengku Haji Faisal Amin. Nah, ini langsung pesantren yang beliau pimpin itu cikal bakal dari masa kepemimpinan beliau pada saat sebelum islah Perti dengan tarbiyah ini. Nah, ini tetap berjalan terus dengan sekarang muridnya sudah ratusan orang, putra dan putri. Jadi banyak hal yang dilakukan. Kemarin terakhir kami juga menerima, membuat konsolidasi organisasi di Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya sudah terbentuk Pertinya dalam masa COVID ini juga. Dihadiri oleh ribuan orang di Aceh Barat Daya, karena memang di Aceh Barat Daya itu banyak ulama-ulama Perti yang memimpin pesantren, sehingga memang lebih mudah membentuknya dibanding di daerah-daerah seperti Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Ini tetap kita lakukan terus konsolidasi. Mandat-mandat yang diperlukan sudah dikeluarkan untuk 23 kabupaten kota. Selanjutnya kami juga menerima silaturahim dari calon-calon bupati. Ada beberapa calon bupati dari beberapa kabupaten kota yang datang ke kami juga bersilaturahim untuk mendapatkan dukungan Perti, karena Perti pada hari ini memang tidak lagi berbicara untuk satu partai politik, tetapi di Perti itu banyak partai politik. Di Aceh ada yang dari PKS,
ada yang dari P3, ada yang dari PKPI, ada yang dari partai lokal, partai PNA, Partai Nanggro Aceh. Partai Nasional Aceh sekarang. Partai Nasional. Jadi berkumpul banyak orang-orang partai politik di dalam parti, jadi tidak dari satu partai politik lagi. Banyak partai yang sudah bergabung. Selanjutnya kemarin pihak partai PKS juga melakukan silaturahmi yang terakhir kepada kami. Para PKS di Aceh itu katanya mendapatkan tugas dari DPP PKS untuk melakukan silaturahim kebangsaan katanya ke berbagai pihak. Salah satu yang dipilih karena dianggap organisasi yang besar di Aceh adalah PERTI oleh mereka. Ya. Jadi tugas-tugas ini memang bukan baru kami laksanakan, tetapi memang lanjutan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masa yang lalu. Dulu di sebelum masa pandemi kalau kami buat kegiatan selalu mengundang dari pusat, Bang Ubaid sering juga ke sana. Dulu ada almarhum Pak Ibrahim Arif yang juga sering ke sana, Pak Buya Anwar Sanusi juga. Ini bagian dari yang sudah melihat bagaimana perkembangan PERTI di Aceh, sehingga waktu itu kami berhasil mengantarkan ketua DPD kami pada saat itu menjadi ketua umum PERTI di Jakarta sini, di pusat sini. Jadi ini yang bisa kami jelaskan, ini berupa PDF sama saya, nanti akan kami perbaiki, akan kami kirimkan ke pihak tarbiyah PERTI yang ada di sini, apa yang menjadi kegiatan daripada konsolidasi organisasi, bagian daripada perekonomian umat. Kalau dakwah nggak usah cerita lagi karena beberapa kami ini memang adalah pimpinan-pimpinan yayasan di pesantren. Nah, saya sendiri, ya, oh ya, pembangunan sekretariat kantor sudah berhasil kami lakukan 3 lantai. Jadi kantor PERTI di Aceh itu 3 lantai. Juga kami punya ruko. Ada 2 pintu ruko yang berhasil kami bangun. Yang dulunya itu kantor dari Papan. Ada orang yang tinggal di situ nggak mau keluar lagi. Ini persis sama mungkin Abuya Anwar Sanusi seperti di Jakarta sini. Tapi di masa Tengku Faisal kami berhasil mengeluarkan mereka dengan cara baik-baik. Kami berikan santunan yang baik dan kami bangun 2 ruko di situ yang bisa kami sewakan, dan itu juga membawa pemasukan untuk PERTI selain daripada anggota-anggota DPR Aceh yang tadinya dari berbagai partai itu bergabung ke PERTI, mereka membayarkan kontribusinya juga ke PERTI selalu untuk kegiatan-kegiatan PERTI di Aceh. Ya, konsolidasi ya. Konsolidasi terus berjalan. Tadi yang sudah berapa kabupaten? Dalam masa COVID ini saja yang sudah berjalan itu Aceh Besar dan Abdia. Ini yang 2 yang dalam masa COVID. Sebelum COVID ini memang ada beberapa yang belum habis masa jabatan di PERTI awalnya. Jadi kami tunggu habis masa jabatannya baru kita masuk ke islah tarbiyah PERTI ini. Insya Allah semuanya mandat sudah keluar, kami tinggal menunggu jadwal untuk keliling Aceh. Dan mudah-mudahan nanti ada dari DPP yang bisa hadir ke sana bersama kami kalau ada acara-acara yang kami persiapkan dalam 1-2 bulan mendatang ini, konsolidasi organisasi itu. Nah, jadi mudah-mudahan kalau Ketua Umum Buya Basri juga sudah beberapa kali ke sana, sering ke sana dan banyak bertemu dengan pimpinan kabupaten kota yang ada di Aceh. Jadi mungkin ini karena waktu terbatas kita menjelang maghrib, yang bisa kami sampaikan. Insya Allah semua apa yang saya ungkapkan tadi bukan baru berjalan, tetapi memang bagian dari kontinuitas tahunan yang kami jalankan setiap tahun PERTI di Aceh. Begitu. Masalah konsolidasi kita di tingkat wilayah itu sudah selesai. Cuman saya mau mengumumkan di sini ada berita duka sedikit. Bendahara PERTI kita sekitar 2 hari yang lalu, baru kemarin ya. Kemarin
meninggal dunia karena COVID-19. Jadi awalnya seminggu yang lalu beliau mengantarkan mertuanya ke kampung karena meninggal karena COVID. Sekembali beliau dari kampung, beliau kena COVID, dan kemarin kami dapat berita setelah kami berada di sini, beliau juga sudah meninggal dunia. Jadi kami mintakan kepada kita semua untuk memberikan sedekah berupa Al-Fatihah kepada saudara Zulkifli Idris sebagai bendahara Tarbiyah Perti Aceh. Dengan niat, kita niatkan Al-Fatihah kita itu untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi Terima demikian kasih, Bu, ya. laporan Sini kami lagi maghrib. secara singkat, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Nanti insya Allah akan kami berikan laporan secara haknya nanti ke panitia. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang baik yang kami jelaskan di atas ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami sudahi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya dari perwakilan Aceh yang sudah menyampaikan laporannya. Banyak hal-hal yang sangat menonjol di tugas hari-harinya. Waktu sekarang pukul 17.50. Pas 17.50 kita isoma sampai dengan pukul 19.